Eleazar, ya. Julia, Kevin, ya. Lavenia, Angelica, Sandra, Grace Audi, videonya masih belum diaktifkan. Angelica Chandra, Arya Dewangga, di-on-kan dulu. Ya. Oke. Kameranya udah di-on-kan, tapi kalau sering tadi nggak muncul. Bianca, Iya. Bianca Cindy, Iya. Brandon, Valeron, belum ada. Kalista, Eleana, Christopher Go, Ya. Alfi, Hima Alfi, ya. Grace Audi, Grace Lorencia, Jessica, Daniela, aduh, udah bisa. Ya, please. Bisa. Tapi internet connection is unstable. Oke. Jessica, Jessica, Ya, Miss.
Selesai? Hari ini Miss Ruth akan bacakan untuk materi apa saja yang akan disampaikan oleh guru-guru SMA Bina Widya. Untuk materi untuk hari ini, hari ketiga, yaitu hari terakhir MPLS, akan dimulai hingga jam 10.30. Kemudian moderatornya adalah Miss Ruth, dan pemateri 1, yaitu Miss Diah, dengan materi pola hidup bersih dan sehat. Kemudian pemateri kedua, yaitu Miss Tika, dengan materi tata tertib sekolah. Untuk selanjutnya, Miss Ruth serahkan kepada materi 1, yaitu Miss Diah dengan materi pola hidup bersih dan sehat. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Miss Dia. Jadi nanti kalau di jurusan kelas sosial, kalian akan bertemu sama Miss terutama di pelajaran ekonomi. Tapi kalau nanti kita ada kesempatan untuk bertemu di program ekstrakurikuler, kalian akan bertemu Miss Dia di program ekstranya SMA, di ekstra PMR. Nah, sekilas mengenai PMR Sparta, PMR SMA Bina Widya tahun 2018 kemarin menjadi juara 3 untuk Oke. Oh ya, sorry, maaf, ada gangguan jaringan. Mengenai ekstrakurikuler PMR tahun 2018, sama kita kemarin jadi juara 3 siswa juara 3 sekota Surakarta tentang remaja petugas remaja
Iya. Ya, ini kita ulangi lagi ya untuk materi hidup bersih dan sehat. Halo? Halo? Ya. Ya, kita ulangi sekali lagi mengenai materi yang pertama, pola hidup bersih dan sehat. Sebelum masuk materi, misalkan putarkan salah satu video mengenai kondisi bagaimana korban atau salah satu unsur yang terkena dari adanya COVID. Kurang satu ya? Ini ya. Angel Anis 20 kurang. Sally. Penyakit COVID-19 sangat beresiko menyerang orang tua, namun hal ini tidak menjamin anak muda bisa dilihat dari beberapa anak muda yang positif COVID-19 di sejumlah negara, termasuk di tanah air. Dalam dunia medis, anak muda dinilai berpotensi sebagai salah satu silent carrier atau pembawa virus corona tanpa menunjukkan gejala apapun. Lantas, dengan kondisi tanpa gejala, bagaimana cara menekan laju sebaran virus corona di kalangan anak muda? Merupakan istilah pembawa COVID-19 yang tidak menunjukkan gejala apapun, namun buruknya bisa menularkan virus tersebut ke orang lain, dan jika sampai ke orang lain belum tentu reaksi tubuh sama dengan halnya sang pembawa. Sejumlah negara menunjukkan ada sejumlah anak muda yang terinfeksi virus corona. Bahkan di Inggris, remaja berusia 18 tahun meninggal akibat positif COVID-19. Di Indonesia, 2 artis yang berusia muda dan juga dikenal memiliki hobi berolahraga juga terinfeksi virus corona. Menurut Wakil Kepala Bidang Penelitian Fundamental Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Herawati Sudoyo, respon tubuh yang dialami oleh seseorang yang silent carrier akan berbeda
dengan gejala umum pada orang yang terinfeksi virus corona. Namun, resikonya menjadi berbahaya karena berpeluang menjadi pusat penyebaran ke publik. Ciri untuk seseorang menderita penyakit itu kan adalah gejala klinik. Jadi mereka itu mungkin gejalanya ringan dalam arti seperti flu biasa. Mereka-mereka yang tidak memiliki gejala ternyata juga bereaksi positif terhadap adanya virus corona ini. Jadi kan berarti bahwa mereka itu kalau kelihatannya memiliki imunitas yang besar sehingga dia itu tidak jatuh dalam sakit tadi. Nah, kalau kita lihat ya, jadi dari unsur penyebaran penyakit, justru ini yang jauh lebih berbahaya. Selain gejala flu ringan, asomnia atau kehilangan indera penciuman bisa menjadi salah satu ciri COVID-19 bagi para silent carrier. Lantaran virus ini masuk dengan mudah melalui area wajah, di mana area ini memiliki tempat yang lembab yang disukai oleh virus corona. Namun, seseorang yang mengalami asomnia belum bisa dikatakan positif COVID-19 sebelum melakukan dan menerima hasil tes swab dari rumah sakit. Tak hanya usia dan imunitas, penyertaan penyakit lain merupakan 3 faktor utama yang menentukan kestabilan kondisi pasien dari COVID-19. Gejala flu pada awal, namun pada mereka dengan imunitas yang baik, ya, dia hanya terhenti sampai situ aja, nggak ada bersin, nggak ada batuk, ya kan, nggak ada sakit tenggorokan. Jadi memang pada kasus coronavirus itu memang ada 3 faktor yang paling utama, yaitu age, imunitas, dan komorbiditas. Komorbid artinya penyerta penyakit lainnya. Lantas, apa yang bisa dilakukan oleh anak muda untuk menekan laju sebaran COVID-19? Yang pertama ialah untuk physical distancing. Dan yang kedua, tetap berada di dalam rumah, baik itu kondisinya belajar atau bekerja. Dan yang terakhir, menjaga imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, dan yang paling penting tidak stres dan tetap bahagia. Nora Spasia, Gregorius Bayu, Jakarta. Ya, tadi hantaran untuk masuk ke materi kita di materi perilaku atau pola hidup bersih dan sehat. Nah, apa sih itu sehat? Sehat itu yang gimana sih? Nggak sakit. Sehat bukan hanya bebas dari penyakit atau bebas dari satu kecacatan tubuh ya. Tapi menurut WHO sendiri atau Badan Kesehatan Dunia, sehat adalah suatu dan kondisi fisik, mental, dan sosial yang sejahtera. Itu standar dari definisi sehat. Ya, mungkin secara sederhananya, sehat adalah bebas dari penyakit atau kecacatan. Yang ingin disampaikan hari ini, bagaimana kita membudi pola perilaku bersih dan sehat di kala pandemi COVID-19 saat ini. Oke, Mas Pengguni.
sehat, dan bersih. Pengertian hidup sehat yang dikutip oleh salah satu pakar kesehatan, yaitu Ricky dan Handler yang dikutip oleh Slamet Riyadi, bahwa sehat itu mencakup keadaan pada diri sendiri seorang yang menyeluruh, tetapi mempunyai kemampuan melakukan fisiologis maupun psikologis penuh. Dan dapat disimpulkan, pola hidup sehat adalah pola yang berkaitan dengan upaya seseorang dan meningkatkan interaksi dengan lingkungan, khususnya berhubungan dengan kesehatan. Lagi di saat pandemi saat ini ya, perilaku budaya hidup sehat perlu kita tingkatkan lagi. Bulan kemarin liburan hanya rebahan, hanya kasur doang, main HP. Nah, harusnya bukan hanya aktivitas seperti itu, tapi ditambahi dengan pola dan aktivitas yang bermanfaat agar imun daya tahan tubuh kita semakin kuat. Bagaimana langkah menjaga pola hidup bersih dan sehat? Yang pertama adalah makanan bergizi. Mengkonsumsi makanan bergizi bergizi dengan mengkonsumsi makanan, khususnya makanan yang bersumber vitamin C dan vitamin E, dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Mengkonsumsi sumber zat gizi langsung dari makanan baik dibandingkan daripada yang kita dapat dari suplemen tambahan. Mungkin kamu sering minum multivitamin, tapi diimbangi pula dengan mengkonsumsi makanan rumah. Mungkin kamu bisa tutorial. Saat ini kan sosial media banyak sekali ya tutorial untuk exercise 5 menit, exercise 30 menit, itu bisa kalian dimanapun. Nah, jadi nggak cuma rebahan, main HP, ngegame, tapi juga paling nggak kamu bisa 5 menit untuk melakukan exercise kecil di dalam kamarmu, mungkin dengan roll up ataupun squat kecil kayak gitu. Yang ketiga adalah sering cuci tangan. Cuci tangan dengan apa? Dengan sabun pada air yang mengalir menjadi faktor yang sangat penting untuk membunuh sering cuci tangan. Cuci tangannya dengan sabun dan di air yang mengalir menjadi faktor yang penting untuk membunuh virus yang menempel pada tangan. Mencuci tangan selama kurang lebih 20 detik perlu dibudidayakan agar kita tidak tertular dan tidak menulari. Tapi kalaupun tidak ada sabun, bisa pakai hand sanitizer
Apalagi saat ini hand sanitizer pun juga hal yang penting dan urgent kalau kita sedang ada di luar rumah ya. Kepepetnya kita pakai hand sanitizer. 5 kali hand sanitizer, 1 kali cuci tangan. Selain sering cuci tangan, pola hidup sehat. Yang selanjutnya, hindari menyentuh wajah. Hindari kebiasaan menyentuh area segitiga wajah. Itu ada di mata, hidung, dan mulut. Sebelum menyentuh area ini, pastikan tangan kamu sudah bersih. Entah itu pakai hand sanitizer ataupun setelah cuci tangan baru boleh untuk bisa touch your face. Yang kelima adalah memakai masker. Jadi virus COVID-19 ini menular melalui droplet ya, yaitu cairan yang keluar bersamaan ketika batuk, bersin, atau percikan air liur ketika berbicara. Oleh sebab itu, menggunakan masker dapat melindungi orang lain yang mungkin kita tulari atau mencegah penularan dari orang lain pada kita. Dan banyak yang salah ketika menggunakan masker. Misalnya, masker dibuka ketika berbicara. Terus, mau makan, masker taruh di bawah dagu. Jadi kalau kamu lihat papa mama ketika memakai masker berbicara dan maskernya papa wajib ngasih tahu ya. Dan kamu lihat mungkin ada atau papa mama ketika makan di luar, maskernya taruh di dagu, kamu juga boleh menginformasikan kalau maskernya paling nggak dicopot sekalian aja, jangan ditaruh di bawah dagu. Yang keenam adalah istirahat cukup. Tidur yang cukup dan berkualitas kurang lebih berapa? 7-8 jam. Dapat meningkatkan imun tubuh. Hindari begadang malam. Ayo, siapa yang di sini suka begadang? Kayak hampir semua suka begadang ya. Duh, masih muda begadang. Ngapain? Nge-game? Apa? Nonton drakor? Udah ya, hindari begadang. Tidur yang berkualitas 7-8 jam. Jangan kamu bangun-bangun pasti fresh semua, fresh pikiran, fresh tubuh. Itulah tidur yang berkualitas. Artinya kamu masih muda, kalian masih sangat-sangat muda, jadi kalau bisa begadang itu begadang yang bermanfaat ya. Jadi kalaupun begadang karena nge-game, itu dikurangi, sayangi tubuh. Apalagi kondisi saat ini, tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Nah, pola yang adalah ketika batuk dan bersin. Jangan menutup mulut dengan tangan ketika batuk atau bersin, tapi gunakan apa? Gunakan tisu, sapu tangan, atau tutup mulut
Udah, Miss. Udah. Sudah. Oke. Lanjut ya. Jadi pola hidup sehat. Ya. Pola hidup sehat yang ke-8 menjadi disinfeksi baik yang digerakkan oleh ya. Kenapa Christopher? Ya. Selain mengepel, membersihkan peralatan yang sering disentuh oleh tangan dengan disinfektan. Seperti gagang pintu, gagang kulkas, sama handphone, meja, kursi, dan ini yang sering sekali kamu pegang sehari-hari. Ini menjadi salah satu yang harusnya sering kamu bersihkan ya. Jadi cukup pakai hand sanitizer, akhirnya kamu bersihkan, sterilisasi atau disinfeksi secara rutin. Yang ke-9, hindari kerumunan dan jaga jarak aman. Meskipun di luar sana mall sudah dibuka, kemudian tempat-tempat umum dibuka, stadion dibuka, kafe udah dibuka 24 jam. Ya baiknya, apalagi sekarang ini, kondisi Solo sekarang ini terutama, ya paling enggak masihlah kalian di rumah saja. Walaupun harus ke mall, paling enggak minimalkan lah, kalau enggak penting-penting banget jangan keluar rumah. Ini ya, menurut penelitian, percikan droplet yang keluar dari mulut rata-rata sejauh 1,8 meter. Oleh karena itu, jaga jarak dengan orang lain minimal berapa meter? 2 meter. Jangan berkerumunan, karena sangat berpotensi terjadi penularan. Hindari sentuhan fisik serta bersalaman, karena bisa menjadi media penularan perpindahan virus dari tangan ke tangan. Kemarin yang kasus terbaru yang sudah positif COVID, 18 orang, salah satunya, beberapanya, mereka merayakan kelulusan wisuda. Mereka berkumpul untuk merayakan wisuda, tahu-tahu ternyata mereka sudah dinyatakan positif COVID-19. Jadi, kalaupun harus berkumpul, kalau nggak penting-penting banget, nggak usah. Itu ya. Walaupun mau ngumpul di rumah, mau ngumpul hangout, cukup kalian fit call, bikin grup WhatsApp grup, makan di rumah masing-masing sambil itu sudah kayak hangout bareng-bareng. Kan? Ada beberapa tips bagaimana makanan berlemak tinggi sangat berisiko bagi kesehatan, terutama yang mengandung mentega, margarin santan, dan lemak hewan. Lebih baik
kita mendapatkannya dari kacang-kacangan atau biji. Kemudian hindari jeroan, otak, kulit ayam, kuning telur, sebaiknya dihindari ya. Dan sebaiknya sebagai sumber protein kita memilih whole fat milk, yogurt, susu kedelai, ikan, dan putih telur. Ya, tapi jika kamu suka daging, pilihlah daging yang lemak. Bisa kalian dapatkan. Bahan makanan yang mengandung pengawet sebaiknya dihindari. Makanan yang mengandung pengawet dalam minuman itu suka cola, suka minuman kemasan, kecuali air putih yang dikemas ya. Tapi lainnya paling tidak kalian mengkonsumsinya dikurangin. Dan yang terakhir, jadikan air putih sebagai minuman favorit. Ini kondisikan Anda jika belum minum air putih. Jadikan air putih sebagai minuman favorit. Mungkin dari kalian ada yang nggak suka minum air putih. Ada nggak di sini? Nggak suka minum air putih? Ada nggak kira-kira? Nah, Mas harap semua suka minum air putih. Jadi konsumsi air putih yang banyak, apalagi kondisi sekarang ini 8 gelas, 2 gelas setelah bangun tidur, dan 2 gelas sebelum tidur. Nah, jika menyukai makanan yang berwarna-warni, gunakan bahan makanan pewarna alami. Seperti warna hijau di daun pandan, warna kunyit, warna coklat di bubuk coklat, dan jangan berlebihan menambahkan kecap, saus, garam, dan penyedap rasa. Dan yang terakhir, selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun itu. Jadi sekarang ini protokol kesehatan sangat-sangat digalakkan di beberapa tempat, apalagi di fasilitas umum. Nah ini ya, salah satunya disiplin. Apapun pandanganmu soal COVID-19, mari disiplin protokol kesehatan untuk melindungi siapa? Diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungan kita. Yang pertama, gunakan masker ketika kalian keluar rumah. Tadi, gunakan masker dengan baik. Seperti apa? Jadi, kalau gunakan masker, kalau bicara ya, bisa di luar, yang baik ya. Terus kalau mau makan, saat makan di luar, jangan pernah maskernya taruh di dagu. No, sekalian aja dilepas maskernya, baru makan. Rajin cuci tangan selama 20 detik dengan sabun dan air yang mengalir. Kalau tidak, gunakan hand sanitizer, 5 kali hand sanitizer, dan 1 kali cuci tangan. Jadi setelah kalian menggunakan hand sanitizer 5 kali, kalian wajib cuci tangan setelahnya. Dan yang ketiga adalah jaga jarak. Jaga jarak apabila kalian berada di fasilitas umum. Paling tidak berapa meter? 1 meter. Jaga jarak. Dan hindari dan jangan membuat kerumunan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan mengenai pola hidup sehat di kala pandemi dengan protokol kesehatan. Semoga bermanfaat untuk kalian.
sehat itu. Terima kasih. Cek dulu ya. Ceknya dulu ya. Oke, selamat siang. Pagi menjelang siang ya ini. Masih jam 10.15. Hari ini akan dilanjutkan sama saya, sama Mistika. Hari ini Mistika akan bahas sedikit tentang tata tertib sekolah yang berkaitan dengan pembelajaran daring, ya. Meskipun pembelajarannya secara daring, ya ada Grace Audi, ada Grace Loren, ada Jessica, ada Anis, dan ada Simfonia Natalia. Mistika ucapkan selamat datang ya di SMA Bina Widya Solo. Jadi di sini Mistika itu sebagai guru BK sini. Tapi tidak perlu takut atau bagaimana itu tidak usah. Yang penting kalau kalian intinya kalau kalian berperilaku baik itu sudah cukup ya. Jadi kalau kalian mau share atau mau curhat tentang apa, bisa hubungi Mistika, bisa lewat Zoom ataupun by WhatsApp ya. Kan semuanya rata-rata sudah punya nomornya Mistika, jadi kalian bisa WA Mistika sendiri juga nggak apa-apa. Oke, langsung aja karena waktunya juga sudah siang. Sekilas saja ya, pokoknya Mistika tentang tata tertib sekolah. Oke, mungkin ada yang tahu tata tertib itu apa ya? Bisa ada yang salah satu menjawab? Oke. Di sini tata tertib ini. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tata tertib itu peraturan yang harus ditaati ya atau dilaksanakan. Kalau menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu departemen ini mengutarakan bahwa peraturan yang mengatur tentang tingkah laku para siswa untuk menciptakan atau mendukung suasana dalam pendidikan. Seperti itu. Jadi tata tertib itu adalah peraturan yang untuk memang untuk mengatur ya, untuk mengatur
semua tingkah laku siswa untuk menciptakan yang mendukung pendidikan seperti itu. Kemudian kenapa sih kok harus ada tata tertib, Miss, gitu? Kan kita sekolah di rumah, kan sekolah di rumah kok kita harus mengetahui tata tertib. Ya, karena meskipun kalian belajar di rumah, ya kan, tapi secara daring, pembelajaran secara daring itu kan juga perlu adanya kesinambungan antara pendidik atau guru-guru dengan siswa. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu apa aja sih yang harus diperhatikan dalam pembelajaran daring. Nah, ini tujuan tata tertibnya itu nih. Tujuan tata tertib itu yang pertama supaya siswa itu mengetahui tugas, hak dan kewajibannya. Nah, tugasnya apa sebagai siswa? Ya belajar, ya kan? Haknya apa yang dia terima? Ya berarti mendapatkan pendidikan atau materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian kewajibannya apa? Kewajibannya ya kalian selain belajar ya kalian harus ketika guru memberikan materi, memberikan tugas-tugas, ya kewajiban kalian kerjakan, ya kan, seperti itu. Kemudian yang keduanya itu supaya siswa mengetahui hal yang diperbolehkan dan yang tidak, ya kan, untuk dari masalah-masalah yang menyulitkan dirinya, ya kan, misalnya kalian mungkin nanti kalau pembelajaran daring ada yang kesulitan seperti itu untuk join misalnya atau bertemu dengan gurunya, komunikasi dengan gurunya tidak maksimal, itu kan bisa untuk dengan adanya tata tertib ini biar bisa kalian itu bisa ketemu langsung dengan gurunya, komunikasi langsung dengan gurunya. Terus yang ketiga supaya mengetahui dan laksanakan dengan baik kegiatan sekolah, ya kan, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, kalau intrakurikuler itu ya dengan pembelajaran ini. Kalau ekstrakurikuler mungkin suatu saat nanti kalau mudah-mudahan aja sih kita berdoanya kan pandemi ini biar segera berlalu ya. Jadi kalian bisa kita semua bisa ketemu lagi di sekolah, bisa belajar tatap muka langsung di sekolah seperti itu. Nanti ada macam-macam ekstrakurikulernya yang ada di SMA Bina Widya, kalian boleh ikuti. Kemudian yang keempat, tujuannya itu supaya mewujudkan rasa aman, tentram, tenang dalam setiap individu. Kemudian kita suasana yang bersih, yang sehat untuk seluruh warga sekolah. Kemudian menciptakan kondisi yang terkonsentrasi pada tatanan kerja, tata pergaulan, dan bahkan cara berpakaian. Jadi meskipun kalian belajar di di rumah, meskipun lewat daring, lewat online, tapi kalau ya itu tadi yang seperti Mistika bilang, kalian tetap terus memperhatikan cara berpakaian kalian, ya kan? Kemudian yang ketujuh, tujuan tata tertib itu supaya membina rasa gotong royong, saling membantu dan saling menghormati, hingga merasa juga. Gitu. Nah, tapi kan karena ini tadi yang sudah Mistika sampaikan, karena pembelajaran kita masih secara online atau daring, nah makanya dari pertengahan Maret kemarin langsunglah diadakan pembelajaran lewat online. Itu. Nah, ini kalau saat daring atau saat Zoom, guru-gurunya guru dari salah satu mapel ada yang minta besok Zoom ya kayak gitu. Nah, kalian usahakan pakai seragam ya, seperti hari ini Mistika lihat kalian baik semua, kalian pakai seragam semua, kalian bisa join semua di Zoom meeting ini. Nah, diusahakan kalau Zoom kalian pakai seragam yang rapi gitu ya.
Kemudian ini kalian wajib KBM melalui daring dari awal sampai akhir, sampai selesai. Ya, kalau jangan tengah-tengah ya Miss kayak gitu, jangan. Tapi usaha kalian mengikutinya dari awal sampai akhir. Kemudian videonya juga harus on kayak begini. Jadi kita bisa saling mengetahui, oh ternyata Vola baru seperti ini, oh ternyata Johnson seperti ini, kayak gitu. Jadi, kemudian setiap siswa wajib mengerjakan seluruh tugas, ya. Jadi Bapak Ibu guru yang memberikan tugas, saya ulang ya. Yang pakai kalau yang besar banget, pakai gelang, pakai anting, tolong untuk dilepas saja ya, saat pembelajaran daring dilepas aja. Kalau mau pakai jam tangan boleh ya, tapi kalau pakai aksesoris yang berlebihan seperti itu mending tidak usah dipakai, itu ya. Kemudian yang rambutnya panjang, yang gondrong, yang anak cowok, tolong untuk dipotong, dirapikan, ya kan? Dilihat juga kan rapi rambutnya seperti itu. Jadi kan guru dan hitam lagi. Ini ada yang tanya, Mi, rambutku coklat tapi dari lahir, tidak apa-apa, ya bisa dimaklumi. Kan beda juga mana rambut yang berwarna coklat asli dari lahir dan mana yang warna rambut sengaja di hati.